Kompas TV, independen, terpercaya. Tersangka MRC selaku beneficial owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Pertamina menyerahkan sepenuhnya proses hukum dan menghormati aparat berwenang dalam melaksanakan tugasnya di Kejaksaan Agung. Ya, saya justru melihatnya Riza Khalid ini sebagai pemain utama ya, bukan carry anaknya begitu ya. Selamat malam. Penanganan kasus dugaan korupsi di Pertamina memasuki babak baru setelah nama Riza Khalid mencuat ke permukaan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Riza Khalid bukanlah sosok baru di dunia migas Indonesia. Pengusaha minyak ini beberapa kali lolos saat namanya tersangkut sejumlah kasus besar. Setidaknya ada 7 perbuatan melawan hukum dalam kasus mafia migas yang kini ditangani Kejaksaan Agung. Kasus ini diduga merugikan negara hingga 285 triliun rupiah. Akankah Riza Khalid ditangkap dan ditahan? Lalu bagaimana masa depan pemberantasan mafia migas yang digadang-gadang pemerintah? Inilah satu meja The Forum. Riza Khalid jadi tersangka, mafia migas bakal dilibas dalam tanda tanya. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina memasuki babak baru. Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka baru, diantaranya bos minyak Muhammad Riza Khalid. Dalam kasus ini, Riza disangka bersepakat dengan 3 tersangka lain untuk menyewakan terminal bahan bakar minyak Tangki Merak. Selain itu, ia juga diduga menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BB Merak dalam kontrak kerjasama, serta menetapkan harga kontrak yang tinggi. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Riza Khalid belum ditangkap. Pasalnya, Raja Minyak ini kabarnya tidak ada di Indonesia, melainkan di Singapura. Tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Tetapi khusus MRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut, tidak hadir, berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, meminta Kejaksaan Agung segera menetapkan status daftar pencarian orang terhadap Riza Khalid. Ini yang jadi masalah kan, waktu itu kan nggak ditangkap-tangkap sehingga akhirnya ngajukan pra-peradilan. Yang dinyatakan KPK tidak serius. Nah, oleh karena itu sebagai bentuk antisipasi RZ ini untuk melakukan sebagai upaya pra-peradilan, harus segera Jaksa Agung untuk menetapkan DPO. Sehingga kalau sudah menyatakan DPO tidak berhak untuk melakukan suatu pra-peradilan. Ini suatu strategi yang cepat sehingga perkara tata kelola minyak mentah ini segera disidangkan. PT Pertamina menegaskan akan menghormati proses hukum yang berjalan serta bersikap kooperatif dengan aparat penegak hukum. Pertamina menyerahkan sepenuhnya proses hukum dan menghormati aparat berwenang dalam melaksanakan tugasnya di Kejaksaan Agung. Pertamina juga memastikan dan akan terus bersikap kooperatif dan bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan dengan lancar. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 18 tersangka. Mereka berasal dari internal Pertamina, perusahaan rekanan, hingga pengusaha. Sebelum Riza Khalid, anaknya, Muhammad Keri Andrianto Riza, sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Penyimpangan yang terjadi dalam kasus ini meliputi impor minyak melalui broker, pemberian kompensasi dan subsidi yang tidak sesuai, hingga dugaan pengoplosan BBM.
Potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Sebelumnya, Riza Khalid yang berjuluk The Gastronomic Godfather dianggap kebal hukum. Ia selalu lolos, meski disebut-sebut terlibat dalam sejumlah kasus. Mulai dari dugaan kasus impor minyak mentah Zatapi, mafia migas yang diduga terjadi di Petral, hingga skandal papa minta saham yang melibatkan Setia Novanto. Kini, publik menanti, apakah Kejagung memang serius memberantas mafia minyak atau hanya sekedar unjuk gigi dan ujung-ujungnya kasusnya bakal menguap lagi. Riza Khalid jadi tersangka, mafia migas bakal dilibas. Dalam tanda tanya itulah tema Satu Meja The Forum malam hari ini. Telah hadir di studio Pujiono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan. Malam, Mas Puji. Ada Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Malam, Bung Fikar. Ada pengamat perminyakan Pak Kurtubi. Malam, Pak Kurtubi. Kemudian ada Sudirman Said, Menteri ESDM 2014-2016. Mas Dirman. Melalui sambungan Zoom ada Mas Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi UGM yang juga pernah menjabat sebagai anggota tim pemberantas mafia migas. Malam, Mas Fahmi. Dan ada juga sambungan melalui Zoom dengan Dubes RI untuk Singapura, Mas Suryo Pratomo. Malam, Mas Tommy. Malam, Budiman. Oke, baik. Saya ke Mas Pujiono Sumadi dulu. Mas, banyak orang memberikan apresiasi atas langkah Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka. Kalau Komjak sendiri melihatnya seperti apa? Kita punya 4 jempol ya. Sementara 4 jempol? Ya 4 jempol, tapi kita berikan 2 jempol. Oke. Kita masih menyimpan 2 jempol yang lain. 2 jempol yang lain itu yang pertama kita akan berikan ketika kemudian MRC itu berhasil dibawa ke Indonesia. Oke. Ya. Terus jempol yang lain tentu kasus ini tidak berhenti di MRC. Pasti juga akan ya bisa melebar ke atas atau ke samping. Nah, kita berharap kasus ini juga bisa paripurna sehingga 4 jempol yang kita punya itu kita berikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung. Kita harapannya begitu. Oke. Tadi kalau penjelasan dari Pak Abdul Kohar mengatakan sudah 3 kali dipanggil kemudian tidak datang karena sampai sekarang juga tidak ditetapkan sebagai masuk dalam DPO gitu. Ya, jadi kekhawatiran publik itu sampai ke Komisi Kejaksaan dan hari ini tadi kita sampaikan kita berjumpa dengan Pak Jaksa Agung, kita berjumpa dengan Pak Jampitsus, Dirdik yang lama Pak Kohar dan Dirdik yang baru Pak Cahyo. Kita juga sampaikan kekhawatiran publik kenapa kemudian MRC ini tidak ditetapkan sebagai DPO dan hasil pantauan dari teman-teman kejaksaan, MRC ini kalau tidak ada di Singapura, di Malaysia, kalau nggak di Dubai. Oke. Nah, ini kemudian akan segera dilakukan penetapan DPO dan kemudian pemanggilan secara paksa ke Indonesia. Oke, baik. Kami juga telah mengundang perwakilan dari Kejaksaan Agung, tapi sampai malam ini tidak ada respon atas undangan dari Satu Meja The Forum. Kita coba dengar ya pernyataan dari Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Kohar soal posisi Riza Khalid. Mungkin bisa diputar? Tetapi khusus MRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut, tidak hadir, berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah karena informasinya ada di sana. Jadi langkah-langkah itu sudah kami tempuh untuk bagaimana kita bisa menemukan dan mendatangkan yang bersangkutan. Oke, itu adalah penjelasan dari Dirdik, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar. Saya ingin ke Mas Suryo Pratomo, Duta Besar Indonesia di Singapura. Mas Tommy, sudah dapat informasi bahwa Muhammad Riza Khalid berada di Singapura? Ya, kami kaget dengan informasi ini karena memang tidak pernah ada komunikasi. Tetapi hari ini Kementerian Luar Negeri Singapura memberikan pernyataan pers yang mengatakan bahwa dari data perlintasan yang ada di imigrasi Singapura tidak pernah ada nama Riza Khalid masuk ke Singapura. Jadi saya kira perlu dicari di Jakarta, dilihat dulu, ditanya dulu pada imigrasi apakah memang yang bersangkutan melintas dari Indonesia
keluar dari Indonesia, dan setelah itu mungkin bisa kita cari di mana. Tetapi yang jelas Singapura sudah mengkonfirmasi tidak ada Riza Khalid di Singapura. Artinya apakah dari pihak kejaksaan sudah pernah berkomunikasi dengan pihak KBRI Indonesia di Singapura soal posisi Riza Khalid sebelum diumumkan? Sejauh ini belum pernah berkomunikasi, kami juga kaget karena sejauh yang kami tahu memang Riza Khalid tidak pernah bertinggal di Singapura. Dan saya kira sekarang orang berpikir untuk tinggal di Singapura karena Indonesia dan Singapura mempunyai perjanjian ekstradisi yang tentunya Singapura bukan menjadi tempat yang aman bagi orang yang memang ingin melarikan dari Indonesia. Ekstradisi, kalau bicara soal ekstradisi, katakanlah memang Riza Khalid berada di Singapura, itu prosesnya akan memakan waktu sangat lama ya Mas Tommy ya? Sudah dipastikan tidak ada karena sekali lagi hari ini keterangan resmi Singapura mungkin tidak pernah bermain-main kalau memberikan keterangan. Kalau dinyatakan tidak ada, pasti tidak ada. Apalagi kemudian antara Kejaksaan Agung Indonesia dan Singapura, mereka mempunyai mutual legal assistance, sehingga sebetulnya tinggal berkomunikasi langsung, telepon dari Kejaksaan Agung dengan Kejaksaan Agung Singapura, semua bisa kemudian dibantu. Tidak perlu kemudian menggunakan megaphone policy, megaphone announcement, yang akhirnya justru mengganggu hubungan di antara kedua negara. Oke, baik. Sebentar, Bung Fikar, apa yang Anda lihat ya? Pak Dirdik mengatakan ada di Singapura, tapi pihak Kementerian Luar Negeri Singapura mengatakan tidak pernah ada Riza Khalid masuk Singapura. Ya, nomor satu kalau menurut saya ada informasi yang keliru sehingga kemudian kejaksaan menyimpulkan ada di Singapura, gitu ya. Padahal seperti yang dikatakan oleh Mas Dubes berdasarkan keterangan dari pemerintahan Singapura sendiri tidak pernah ada data masuk nama itu masuk ke Singapura, dan saya kira Singapura bisa kita percayalah sebagai satu komunitas negara yang memang betul-betul memperhatikan lalu lintas orangnya gitu. Nah, itu satu ya. Yang kedua, menurut saya ini juga penetapan yang agak terlambat gitu kalau menurut saya. Terlambat? Iya, karena begini, ketika siapa itu anaknya Kerry Ardianto Reja ditetapkan sebagai tersangka dengan perusahaannya sebagai bagian dari korporasi sebagai bagian dari pelaku, sebenarnya kan sudah diketahui bahwa Reja Khalid itu juga bagian dari pengurus korporasi gitu. Di satu sisi ada pola relasi keluargaan dengan Kerry, yang di sisi yang lain ada relasi usaha juga gitu. Yang saya yakin Kerry itu juga masih di bawah kendali Reja Khalid ini. Nah, mestinya menurut saya kejaksaan itu sudah siap sejak awal gitu. Ketika menetapkan itu juga menetapkan menjaga supaya Reja Khalid itu tidak pergi gitu. Tapi gimana Anda menjelaskan pejabat kejaksaan mengatakan bahwa Riza Khalid ada di Singapura, kemudian hari ini Kementerian Luar Negeri Singapura membantah tidak pernah masuk Singapura? Ya, kalau jadi kan. Oke, silakan. Kasus ini kan salah satu yang paling utama itu kan tata kelola minyak mentah yang ada 7 perbuatan melawan hukum itu. 2 diantaranya itu adalah soal pengadaan ekspor impor itu. Nah, kita ngomong Riza Khalid dulu ya, positioning ya. Nah, ekspor impor ini basisnya ada di Singapura. Oke. Nah, Singapura itu Riza Khalid itu dari hasil penyidikan yang kita konfirmasi Kejaksaan Agung itu punya 30 underpo. Orang Singapura semuanya. Warga negara Singapura semuanya, dan dari warga Singapura semuanya itu dipanggil ke Kejaksaan Agung, tidak ada yang datang 2 itu tidak terkait, artinya lebih orang clear, Singapura. Orang Singapura. Oke, dipanggil Kejaksaan Agung. Sehingga dari data-data ini Kejaksaan punya keyakinan kesimpulan bahwa kemungkinan besar Riza Khalid ada di Singapura karena underbo-nya itu ada di Singapura, dan main bisnisnya itu salah satunya dikendalikan di Singapura. Nah, oleh karena itu keyakinannya didasarkan dari situ. Meskipun kan tentu dia gasoline godfather ya, dia punya kemampuan untuk kemana-mana juga, dan bisa jadi dalam konteks ini informasi kesimpulan yang didapatkan oleh Kejaksaan Agung itu meleset. Makanya tadi kita konfirmasi ya, kalau Singapura nggak ada, berarti mungkin di Malaysia, karena kita pernah dengar cerita beliau menemui Riza Khalid itu menemui Perdana Menteri Malaysia, atau kalau nggak di Dubai, karena juga dia punya bisnis juga di sana. Oke, baik. Kalau Mas Dirman, yang ini kan sejauh mana Anda mengetahui sosok Riza Khalid kan pernah juga menjadi Menteri SDM pada era itu?
Ini pertanyaannya susah nih. Saya tidak punya gambaran sama sekali. Beliau di mana, karena kan orang seperti Reza Khalid ini kan jangkauannya luas gitu ya. Jadi kalau dibaca di 102 negara menurut saya sih lebih dari itu. Dia bisa kemana saja lah gitu. Tapi yang paling penting adalah menurut saya sekarang ini untuk menjangkau seseorang bukan lagi soal bisa atau tidak gitu. Tapi soal mau atau tidak. Mau atau tidak. Mengapa? Karena tadi kan Pak Dubes juga sudah mengatakan dari checkpoint di imigrasi Jakarta tahu kok orang pergi kemana. Tapi begitu pun dengan negara sahabat dan semuanya hampir seluruh negara sahabat bisa dicek juga di sana ada enggak. Bahkan orang yang punya identitas ganda sekalipun bisa ketahuan. Dan kita pernah punya catatan gemilang ketika mengejar Nazarudin di Kolombia. Itu bisa masuk ke Kolombia, negara entah berantah yang kita tidak punya peta sama sekali. Itu bisa didapat kok. Atau Ibu Nunun yang suaminya kebetulan adalah mantan petinggi Polri ya. Toh bisa kena juga. Jadi kalau memang ada niat, jalannya pasti ada. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengerahkan seluruh daya dan upaya? Dan harap diingat, menurut saya ini problemnya tidak hanya teknis hukum maupun penangkapan, tapi soal environment politiknya sedang marah kemana gitu. Mengapa? Karena hidup tidaknya orang-orang seperti ini tuh sangat tergantung pada sikap politik dari para pemimpin. Nah, itu yang kita akan tanyakan kepada yang sekarang sedang menjabat lah. Saya kembali ke Mas Tommy. Setelah Kementerian Luar Negeri Singapura mengatakan tidak pernah masuk Singapura, kemudian apa peran KBRI? Apakah juga akan tetap mencari informasi atau gimana Mas Tommy? Ya, saya kira KBRI bukan tugas untuk melakukan pencarian. Sekali lagi perjalanan orang Indonesia ke Singapura itu 1 tahun ada 2,2 juta dengan berbagai macam kepentingannya. Dan sekali lagi sepanjang belum ada permintaan, kami belum bisa mengkomunikasikan dengan pihak ke Singapura. Dan dalam hal ini memang KBRI tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan tindakan hukum dan tindak kepolisian. Dan ada keterbatasan. Karena itu yang bisa dilakukan adalah kerjasama dengan penegak hukum Singapura. Dan saya kira dalam Leaders Retreat yang baru ditandatangani pada bulan Juni yang lalu oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Lawrence Wong, saya kira salah satu yang diperpanjang itu adalah MOU kerjasama antar Kejaksaan Agung. Jadi sekali lagi tadi dikatakan Pak Sudirman Said, saya kira kalau memang mau tinggal komunikasi saja, tinggal telepon saja. Dan saya kira sudah terbukti kasusnya Adeline Lis, Kejaksaan Agung Singapura itu sangat kooperatif dan membantu untuk memulangkan Adeline Lis ke Jakarta. Sekarang dalam kasusnya Paulus Thanos, Kejaksaan Agung Singapura juga sangat tegas untuk berupaya bahwa ekstradisi treaty itu bisa dijalankan dan Paulus Thanos dikembalikan ke Indonesia. Oke, baik Mas Suryo Pratomo, Dubes RI di Singapura telah bergabung di satu meja The Forum. Selanjutnya setelah Reza Khalid ditetapkan oleh tersangka, selanjutnya langkah apa yang akan ditempuh oleh Kejaksaan Agung kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Saya ke Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi UGM dan juga pernah menjadi anggota tim pemberantas mafia migas. Mas Fahmi, Anda cukup terkejut ketika Kejaksaan Agung kemudian mengumumkan Reza Khalid sebagai tersangka? Ya, saya terkejut dan surprise gitu ya. Karena selama ini Reza Khalid itu selalu lolos dari jeratan hukum itu ya. Meskipun indikasi keterlibatan dalam mafia migas atau mafia minta saham, tapi dia selalu lolos dan tiba-tiba dia datang acara-acara kenegaraan gitu ya. Bahkan datang juga di acara pengantinnya Mas Wapres itu ya. Nah itu menunjukkan begitu kuatnya, bahkan pentersangkaan ini mematahkan mitos dari kesaktian Reza Khalid tadi gitu ya. Nah, tapi tidak cukup hanya mentersangkakan saja. Ini harus diproses lebih lanjut sampai dihukum dan kemudian tadi ada upaya untuk melibas mafia migas tadi. Nah, dalam hal ini saya sependapat dengan Pak Sudirman Said. Pak Sudirman Said itu yang menandatangani SK saya waktu jadi tim anti mafia migas itu, Pak.
Masih ingat itu. Nah, itu harus ada upaya-upaya sistemik gitu ya untuk melibas mafia migas tadi. Karena mafia migas ini, berdasarkan pengalaman kami dulu di tim itu ya, ini merupakan persekongkolan yang berbuat jahat yang melibatkan eksekutif, legislatif, dan terutama adalah di Pertamina gitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu ya, kalau nanti Reza Khalid ditangkap misalnya itu ya, maka Pertamina harus melakukan bersih-bersih. Dan itu pun juga harus hati-hati gitu ya. Karena dulu pada saat Pak Dwi Sucipto menjadi Direktur Pertamina, dia cukup kuat melakukan pembersihan di Pertamina, kemudian juga menindak semua kontraktor yang menyalahi aturan. Setahun beliau tumbang gitu ya. Nah itu juga menunjukkan begitu saktinya mafia migas tadi itu, Mas Budiman. Oke, baik Pak Fahmi. Pak Kurtubi, sebagai pengamat energi, gimana Anda lihat sebetulnya Riza Khalid dan permainan di dunia migas ini? Riza Khalid ini pemain old crack, pemain lama. Pemain lama. Pemain lama luar biasa, ya. Masih Pertamina atau sistem perminyakan nasional kita masih menggunakan Undang-Undang Nomor 44 PRP tahun 1960 dan Undang Migas Nomor Undang Pertamina Nomor 8 tahun 71. Dia sudah hadir di situ, dikasih porsi, dikasih peluang untuk hadir, ya. Nah, begitu besar perannya Riza Khalid ini di dalam memperoleh kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis perminyakan, ya, yang ilegal lah katakan begitu, tapi tetap terlindungi, ya, sampai dengan saat sekarang ya ini kira-kira. Yang lindungi siapa? Nah itu dia harus dilacak. Siapa ini orang-orang yang membesarkan Riza Khalid ini sejak awal, ya. Pasti ada orang yang memberikan peluang kesempatan kepada Riza Khalid ini untuk memerankan peran sebagai pihak yang sangat diuntungkan dengan sistem-sistem yang ada, sistem yang lama pun sistem yang baru sekarang dengan sistem holding, ya, tetap Riza Khalid ini menjadi pemain utama di dalam penyelewengan perminyakan nasional kita. Maka ini kita harapkan apa yang akan diharapkan, apa yang menjadi keputusan ini harus segera ditangkap. Ya, dimanapun berada, ini harus segera dihadirkan. Memang Singapura tadinya tempat markasnya, ya, kilang minyak dia ada di Singapura dulu itu. Pertamina oleh oknum-oknum mengolah minyak mentahnya di kilang dia di Singapura, coba. Oke, baik. Itu dulu ya. Jadi dia keberadaannya ada pihak yang memberikan kesempatan. Oke, baik. Bung Fikar, ini kan setelah 9 tersangka kloter pertama itu ditetapkan sebagai tersangka, baru kemudian MRC kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tapi juga sampai sekarang belum ada langkah signifikan dari Kejaksaan Agung termasuk menerbitkan daftar pencarian orang atau apa? Ya, saya kira ini juga menjadi pertanyaan bagi saya ya. Kenapa kan gini? Tindak pidana yang dilakukan sebenarnya kan kalau diurut kan korporasi sebenarnya yang melakukan itu kan. Anaknya itu siapa? Kerry juga kan bagian dari korporasi. Artinya ketika korporasi itu di situ ada Riza Khalid juga, mestinya kan sudah bisa ditetapkan sama-sama gitu. Artinya selain korporasi tapi juga orang-orang yang bertanggung jawab di dalam korporasi itu. Itu satu ya. Yang kedua, kenapa juga sampai hari ini mestinya kalau dalam keadaan normal orang dipanggil 1 kali, 2 kali dipanggil paksa, tidak datang, 3 kali dipanggil, dinyatakan mestinya buron atau DPO. Ya, artinya menjadi yang dipanggil tapi tidak ada kemudian dinyatakan sebagai bagian dari daftar pencarian orang dan di DPO-kan gitu. Mestinya itu yang dilakukan oleh Kejaksaan. Tapi saya juga heran sampai hari ini belum terbit itu. Ya, belum terbit dan waktu cukup lama gitu loh dari Kerry itu ditetapkan sebagai tersangka sampai dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka kan hampir 1 atau 2 bulan. Mestinya Kejaksaan sudah memprediksi itu gitu. Oke, baik Mas Dirman.
Mas Dirman ini kan pernah juga di satu meja ya, mungkin 2015 kita berbicara seketika kasus skandal Papa Minta Saham yang juga melibatkan nama Muhammad Riza Khalid, dan Mas Dirman kemudian melaporkan ke Majelis Kehormatan DPR ya pada waktu itu, dan kemudian MRC juga tidak muncul sih sebetulnya. Apakah ini juga mungkin tidak muncul lagi sih sebenarnya? Ya, sedikit bukan sedikit apresiasi pada Kompas TV karena 10 tahun lalu kita bicara mengenai ini, dan dengan Mas Budiman juga. Jadi inilah peran media. Katanya obat mujarab dari segala kuman adalah dibawa ke matahari kan, supaya diterangi, dan media punya fungsi itu. Boleh tepuk tangan teman-teman ya. Tapi refleksi saya Mas Budiman, ini artinya kita nggak mengalami kemajuan. 10 tahun lalu, bahkan mungkin 15 tahun lalu kita bicara ini juga. Jadi kembali ini bukan soal teknis hukum atau pengadaan atau korporasi, tapi soal kultur kekuasaan ini mau kemana gitu. Saya merasakan, saya menjadi saksi, saya menjadi bagian dari proses itu, baik ketika di Pertamina maupun ketika di SDM. Sama ujungnya gitu, bahwa akhirnya sikap kekuasaan lah yang menentukan manusia semacam ini akan survive atau tidak gitu. Dan ketika saya dipanggil pertama kali oleh Pak Presiden Jokowi tanggal 26 Oktober 2014, saya nyatakan begitu karena Pak Presiden mengatakan bagaimana cara memberantas mafia migas. Saya katakan, Pak, dulu waktu saya di Pertamina pernah melakukan langkah-langkah untuk membereskan ESC gitu. Dan tidak selesai karena berhenti di tempat ini. Di mana? Ya begitu dilakukan penertiban, naik ke atas, kemudian minta perlindungan dan sebagainya. Dan tadi disebutkan oleh salah satu pembicara bahwa agak mengherankan Pak Radi kalau nggak salah, Pak Fahmi, ada yang mengherankan bahwa orang yang waktu itu dicari-cari oleh kejaksaan ketika kasus Papa Minta Saham, kok bisa hadir di acara-acara yang presiden hadir gitu. Berbaris di antara barisan VIP dan seolah-olah tidak ada apa-apa gitu. Bahkan waktu itu kan Jaksa Agungnya masih bagian dari satu partai. Dan di sana ada Pak Jaksa Agung juga yang pada waktu kasus Papa Minta Saham, kejaksaan juga yang mencari-cari Riza Khalid. Jadi sekarang pertanyaan kita adalah pada Presiden Prabowo gitu ya. Kalau memang kita punya kehendak mengejar koruptor sampai Antartika, kenapa kita tidak mulai dengan mengejar koruptor antar kita dulu gitu. Antar kita. Jadi jauh-jauh Antartika, tapi kemudian yang antar kita tidak ketangkap. Jadi itu barangkali bisa jadi satu tema baru tuh Mas. Oke, baik. Saya akan tanya kepada Mas Pujiono, tapi bagaimana langkah kejaksaan berikutnya setelah jeda berikut ini? Tadi saya diberi laporan sekian puluh blok migas yang siap kita tawarkan secara besar-besaran. Saya minta badan-badan regulasi sederhanakan regulasi. Saya minta dirubah budaya. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Robah cara berpikir seperti itu. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja dapur. Kembali Mas Pujiono, Mas Puji. Setelah ditersangkakan, apa langkah yang akan diambil oleh Kejaksaan Agung? Ya, jadi sebelum ke sana ya, saya juga menanyakan tentang kenapa ini, ya dulu harapannya kan MRC ini masuk pada gelombang pertama. Tapi kan kita tahu MRC itu old player. MRC ini adalah the gasoline godfather. Artinya bukan kaleng-kaleng, sehingga ketika proses penyidikan pun untuk menetapkan tersangka bukan hanya sekedar 2 alat bukti, tetapi alat bukti yang full, penuh. Sehingga tidak ada, ya ketika kemudian ada resiko serangan-serangan balik, kejaksaan sudah kemudian serangan balik? Ya, karena kan kalau kita lihat rekam kesejarahan kan serangan balik itu kan
ada kayak seperti dalam kasus Papa minta saham, Pak Dirman merasakan serangan balik itu. Dan beberapa yang lain kan itu ada serangan-serangan balik itu. Oleh karena itu kejaksaan menghitung resiko-resiko itu, dihitung dan akhirnya menetapkan tersangkanya baru di kemudian hari pada kloter kedua ini. Akhirnya baru ada atensi khusus dari Presiden Prabowo dalam kasus ini? Ya, tentu atensi khususnya adalah Pak Prabowo ingin satu adalah pemberantasan korupsi itu dilakukan secara serius dan bongkar secara paripurna, itu satu. Kedua adalah tentang tata kelola minyak kita itu juga harus diperbarui karena ini sebenarnya jahat sekali ya. Jadi kayak misalnya tata kelola minyak itu dari hasil penyidikan kita baru tahu ini bahwa produksi dalam negeri itu tidak kemudian ditentukan lebih dahulu tetapi ditentukan setelah kuota impornya itu diketahui. Baru kemudian kita mau butuh kuota impor sekian, baru kemudian produksi dalam negeri, baru kemudian di... Baik, kembali ke Mas Fahmi Radi. Mas Fahmi, apakah dalam kasus seperti sekarang di mana MRC ini sangat kuat dengan jaringan sangat kuat, butuh kemudian dukungan penuh dari Presiden Prabowo untuk menyelesaikan kasus ini? Ya, saya kira harus gitu ya. Tadi saya kira political will dukungan Prabowo itu sangat dibutuhkan untuk keberhasilan melibas mafia migas termasuk menangkap Reza Khalid tadi gitu ya. Nah, saya ingat tadi pertanyaan siapa yang melindungi dia gitu ya. Selain ada yang melindungi, saya ingat pada waktu tim anti mafia migas itu merekomendasikan pembubaran Petra, Dahlan Iskan, menterinya SBY waktu itu, mengatakan pada kami gitu ya, sebetulnya dia akan membubarkan Petra juga karena di situ terindikasi adanya mafia migas, tetapi tidak sanggup karena apa? Karena backingnya itu Langit 7. Langit 7 itu kan dari puncaknya itu ya. Kecuali di atas Langit 7 ada Sidratul Muntaha, itu barangkali bisa. Nah, kemudian yang kedua, saya ingat juga apa yang disampaikan Sudirman Said pada waktu kami diskusi bersama gitu ya. Jadi pada saat kita merekomendasikan tadi, kemudian Pak Cip itu membuat atau investigasi gitu ya. Forensik tadi. Audit forensik. Kemudian audit forensik. Kemudian itu disediakan pada suatu perusahaan di Australia, Cordameta gitu ya. Hasilnya sudah selesai dan hasil tadi mirip seperti temuan dari mafia migas tadi. Salah satunya adalah inefisiensi gitu ya, karena di situ ada pemborosan yang luar biasa yang itu merupakan rente dari mafia migas tadi. Nah, kemudian hasil forensik audit tadi itu sama Pak Cip diserahkan pada Pak Sudirman Said. Itu benar ya Pak? Itu bisa dicek nanti. Nah, Pak Sudirman Said akan melaporkan ke KPK, tetapi sebagai menteri kan harus sowan dulu ke Jokowi gitu ya. Nah, menurut Pak Sudirman Said pada saat menyampaikan ke Jokowi, maka Jokowi mencegah untuk dilaporkan ke KPK. Awalnya saya nggak percaya itu ya, karena Jokowi kan sudah membubarkan Petra. Petra tanpa endorse dari Jokowi tidak mungkin mustahil dibubarkan, tapi itu dibubarkan. Nah, tetapi kemudian ada pencegahan pelaporan ke KPK tadi. Awalnya saya nggak percaya, tapi setelah tidak ada satupun tersangka, termasuk Reza Khalid, waktu itu ada Bambang Irianto, CEO-nya Petra yang ditersangkakan, tetapi tidak pernah diproses sampai sekarang. Nah, saya yakin yang dikatakan Pak Sudirman itu memang benar bahwa ada upaya pencegahan dari Jokowi. Nah, dalam konteks itulah maka dukungan endorse dari Prabowo itu sangat dibutuhkan tadi. Kalau misalnya Prabowo tidak mengendorse, membiarkan ini begitu saja tanpa ada proses, maka komitmen Prabowo dalam itu hanya sebatas pidato dan omong-omong doang itu Mas Budi. Baik. Mas Kurtubi, ini kan Pak Prabowo tadi bilang soal tata kelola ya. Tata kelola yang harus diberesin lah. Kalau kita mencoba membumikan kasus tata kelola ini dengan harga Pertamax gitu. Kalau ini kan rent seekingnya kebanyakan ya. Kalau itu dibumikan sampai ke bawah, kira-kira harga Pertamax, harga bahan bakar bisa turun sampai berapa sih sebenarnya? Ini memang sistem perminyakan kita ini salah sekarang. Tidak sesuai dengan pasal 3 UUD 45. Pastikan itu. Ya. Ini yang menyebabkan terutama sekarang ini pakai sistem subholding
lalu di bawah Menteri BUMN taruh oleh Menteri BUMN yang tadinya perusahaan terintegrasi hulu hilir jadi satu, dipecah menjadi subholding banyak PT-PT baru diciptakan oleh Menteri BUMN. Ini salah ini. Pertamina yang benar, perminyakan yang benar itu harus terintegrasi hulu hilir satu bendera. Namanya natural monopoly, terintegrasi ya. Cost-nya itu begitu murah. Ya, kalau dia natural monopoly sesuai dengan pasal 3 UUD 45 dengan sistem kontrak bagi hasil dikelola oleh perusahaan negara, bukan oleh menteri. Menteri itu tidak bisa berbisnis. Ya, dia harus menunjuk pihak ketiga. Seperti zaman Belanda, tak boleh. Kembalikan ke pasal 33 UUD 45 untuk sebesar-besar kemakmuran negara, kemakmuran rakyat, migas di perut bumi itu milik negara. Dikelola oleh perusahaan negara. Dengan menggunakan sistem kontrak bagi hasil yang memastikan bagian negara harus lebih besar dari bagiannya investor. Tidak ada cerita untuk bisa menggunakan mafia-mafia. Ya, nah, mafia-mafia itu ada karena dilindungi oleh oknum-oknum tertentu. Nah, kembalikan ke pasal 33 sehingga pengelolaannya itu benar. Sebesar-besar kemakmuran bangsa Indonesia, kita menjadi negara makmur kalau pasal 33 diterapkan di migas maupun di minerba. Sampai detik ini masih menggunakan sistem zaman Belanda. Itu hentikan itu. Jadi hentikan sistem zaman Belanda ini, kembali ke pasal 33 menggunakan sistem kontrak bagi hasil yang memastikan penerimaan negara harus lebih besar daripada investornya. Baik migas maupun minerba. Itu saran saya ya. Nah sekarang sampai sekarang detik ini, halo anggota DPR, Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 maupun Undang-Undang Minerba ya, nomor 3 tahun 2020 itu menggunakan sistem konsesi ya, sistem apa? Diberikan konsesi kepada investor oleh pemerintah. Salah itu. Oke, baik. Ya. Ya, oke. Mas Dirman, gimana Anda respon? Tata kelola diberesin, kira-kira ini kepentingan publiknya akan lebih besar kan sebenarnya terjadi? Ya. Saya ingin mengutip Prof. Puji tadi bahwa jempolnya 4 tapi kita kasih 2 dulu ya. Karena ada beberapa hal yang mesti kita tunggu. Satu, benar sekali. Apakah yang bersangkutan bisa dibawa pulang kemudian diadili dengan baik? Yang kedua, apakah pengadilannya nanti fair, kemudian menghasilkan satu hukuman yang juga setimpal? Anda ragu gitu ya? Ini saya bertanya, atau menjaga supaya begitu kan? Oke. Tapi yang penting adalah nanti, yang tadi juga penting, yang juga penting adalah apakah di Pertamina nanti terjadi pembenahan tata kelola bisa-bisaan gitu? Karena apa, Mas Budiman? Saya itu sedih sekali tuh ngelihat tadi tayangan-tayangan anak-anak muda yang usianya baru 40-an, sekolahnya sekolah baik pas itu. Dan itu anak-anak pinter. Masuk ke Pertaminanya susah juga. Akibat perbuatan orang seperti MS yang terus mengoptasi sistem ini, mereka jadi tersangka. Dan di antara mereka tuh ada anak-anak yang sebetulnya profesional biasa gitu. Memang ada 1-2 orang yang saya tahu, saya sebut kata dengan agak kasar ya, memang begundal, memang biang kerok gitu, sejak dulu. Tapi sebetulnya sebagian dari mereka adalah pekerja biasa yang mau tidak mau mesti mengikuti praktek yang ada gitu. Nah, kalau tidak dilakukan pembenahan tata kelola, mau kita kejar sampai dimanapun, nanti ujungnya ada praktek baru. Jadi 2 hal kita tunggu. Nomor 1 proses pengadilan, yang kedua adalah pembenahan tata kelola, tapi tidak sekedar atau berhenti sampai di Pertamina. Harus sampai pada kekuasaan paling tinggi. Apakah akan membiarkan hal semacam ini hidup, apalagi sampai take advantage gitu? Kan selama ini sebenarnya take advantage. Sedikit meluruskan menambahkan yang tadi Prof. Fahmi katakan. Ada tiga kejadian yang harus kita simpulkan memang pimpinan tertinggi waktu itu tidak niat. Tidak niat. Nomor 1, ketika audit hampir selesai, saya dipanggil, di dalam ruangan sudah ada 2 menteri yang lain. Saya diperingati, apakah audit akan diteruskan atau tidak. Saya mengatakan, Pak Presiden, Bapak sudah janji menghapus mafia. Jadi 2 menteri yang lain memberi peringatan, jangan terlalu keras sama mafia. Nanti memukul balik. Saya ngotot dengan mengatakan Bapak sudah janji dan
audit sudah mau selesai gitu. Itu satu. Yang kedua, Kenapa? seorang menteri bercerita bahwa dipanggil oleh Pak Luhut Panjaitan. Kemudian di sana sudah ada Novanto. Dan diminta untuk menghentikan audit itu. Itu pasti ada persekongkolan tingkat tinggi gitu. Nah yang ketiga, ketika audit sudah selesai, kan ada peristiwa satunya Papa minta saham, satu lagi mau melaporkan ke KPK kan. Saya ditelepon oleh Presiden supaya menerima utusan dari beliau, namanya Teten Mas Duki. Nah Teten menemui saya jam 9:30 malam, mengatakan yang laporan ke KPK ditunda dulu. Yang diurus sekarang adalah ke MKD. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang nyata-nyata menghalangi proses itu. Sekarang adalah menjadi pertaruhan besar bagi pemimpin baru. Kalau betul-betul mau menyelesaikan ini, selesaikan. Dan jalannya banyak, apalagi sudah disiapkan segala macam oleh baik, kejaksaan. Bung Fikar. Ini kalau mungkin belum tidak pulang ke Indonesia, apakah peradilan harus digelar secara tanpa kehadiran terdakwa atau tersangka gitu atau gimana? Ya, saya kira tujuan peradilan pidana korupsi tidak melulu untuk mencari dan menghukum pelaku gitu ya, tetapi juga bagaimana mereka peri kerugian negara. Itu yang harus diingat kalau menurut saya. Nah, karena itu ada sistem yang membolehkan mengadili orang ya tanpa kehadirannya, namanya in absentia. Jadi saya kira bisa itu dilakukan tetap peradilan, dirampas harta hasil korupsinya, kemudian diadili orangnya secara in absentia. Baik. Menurut kejaksaan kerugiannya mencapai 285 triliun. Tapi masalahnya adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara itu, kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja Room. Mas Fahmi Radi, sudah lama lolos, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo agar kasus ini betul-betul selesai dan sampai tuntas? Ya, kalau misalnya proses pengadilan berjalan untuk pengembalian kerugian negara, saya kira saya pesimis gitu ya. Kalau pengalaman sebelumnya itu kan sangat kecil gitu ya. Itu kecuali gitu ya, kecuali Prabowo mengeluarkan perpu untuk perampasan aset tadi. Itu barangkali bisa signifikan itu. Nah, kemudian kedua, bagaimana apa yang harus dilakukan untuk melibas mafia migas tadi gitu ya. Maka menurut saya yang pertama tadi mutlak harus ada adalah political will dari presiden gitu ya. Kalau perlu Prabowo jadi panglima dalam memberantas mafia migas gitu ya. Nah, kemudian akan diikuti oleh kejaksaan, KPK dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang kedua ada perubahan tata kelola tadi seperti dikatakan tadi gitu ya. Tata kelola tadi harus benar-benar transparan, siapapun bisa mengontrol tata kelola tadi kalau terjadi penyimpangan. Dan yang ketiga, saya kira pembersihan di Pertamina ini harus dilakukan itu ya. Sebab tersangka sekarang ini 10 tahun yang lalu Petra dibubarkan, diganti dengan ISC yang ada di Jakarta, terjadi penyimpangan. Kemudian setelah itu terjadi lagi penyimpangan yang 9 orang tersangka yang menggunakan patra niaga itu ya. Dan tadi Pak Sudirman mengatakan sebenarnya orang baik, tapi kalau tidak salah kebetulan juga itu termasuk alumni dari Petrol juga itu ya. Artinya di situ ada pengaruh dari mafia migas tadi, maka ada keperluan selain mengubah tata kelola tadi, perlu ada pembersihan. Siapa-siapa yang pernah bersinggungan dengan mafia migas, ya itu harus disikat gitu ya, agar tidak lagi terulang lagi. Sebab saya khawatir kalau ini dibiarkan seperti itu, nanti 5 tahun lagi akan terjadi lagi dengan sub holding yang lain. Baik Mas Fahmi. Mas Puji. Puji. Jadi 286 triliun itu kira-kira gimana akan bisa dikembalikan sebagai pemasukan untuk negara? Ya, pertama begini. Sekarang ini dalam pemberantasan kasus korupsi, khususnya yang besar-besar ya, big fish, hampir semua mata masyarakat itu kan tertuju kepada Kejaksaan Agung, tanpa kemudian mengecilkan institusi yang lain. Nah, oleh karena itu harapan publik yang besar ini
harus direspon Kejaksaan Agung dengan upaya kesungguhan, profesionalitas yang tinggi dan integritas yang tinggi pula. Nah, kita melihat sampai hari ini untuk kasus MRC ini kesungguhan itu masih kita lihat, ya, masih kita lihat. Bahkan kemudian kan kesungguhan itu di-backup dengan komitmen Presiden yang memberikan dukungan langsung. Dukungan langsung? Ya, dukungan langsung itu diberikan sehingga kita berharap memang ini diungkap secara tegas dan lugas. Dan yang ketiga, bayangan kita, MRC itu bukan orang terakhir. Bukan orang terakhir. Masih ada orang terakhir yang kemudian akan diusut oleh Kejaksaan Agung, dan kita berharap dengan adanya the next person nanti itu bisa kemudian mengungkap kasus ini lebih terang benderang lagi, dan tentu kita punya harapan besar kepada Kejaksaan Agung. Dan yang keempat, ini butuh kepedulian bukan hanya dukungan dari Presiden, tapi kita semuanya termasuk media, masyarakat dan segala macam ya. Mata, telinga, termasuk kritik kepada Kejaksaan Agung itu masih sangat penting agar kemudian Kejaksaan Agung tetap mawas diri. Oke, baik. Bung Fikar, tadi kalau Mas Puji kan mengatakan MRC bukan orang terakhir, akan ada setelah MRC lagi. Nah, untuk sampai setelah MRC, beyond MRC, gimana caranya menurut Anda sebagai ahli saya hukum? kira ini harus menjadi pelajaran, ya. Kalau memang masih ada, menurut saya lebih baik dilakukan pencekalan aja sekalian. Artinya lebih dulu dilakukan pencekalan gitu. Jangan kita menunda-nunda gitu. Karena pasti orang yang merasa itu juga sudah berusaha melakukan hal seperti MRC ini gitu, seperti Riza Khalid ini gitu. Itu pasti ada upaya-upaya ke arah situ. Nah, karena itu kalau menurut saya penegak hukum dalam hal ini kejaksaan atau KPK atau penegak hukum manapun mestinya melakukan proyeksi ke depan gitu, bahwa kalau memang masih ada oknum-oknum yang akan dijadikan yang berperan dalam kasus korupsi ini, maka ya harus dilakukan langkah-langkah hukum yang untuk mencegahnya supaya tidak kabur keluar. Oke, Mas Kurtubi, cukup Pak langkah penegakan hukum untuk membenahi tata kelola itu, atau jalan masuk aja untuk pembenahan tata kelola? Ya, kita bagaimana mafia ini jangan sampai berkelanjutan, ya, harus di stop. Stop ya. Stop. Enough, ya. Nah, saran saya sekali lagi, ini negara kaya sumber daya migas di perut bumi, ya, harus dikelola sesuai dengan pasal 33 UUD 45, di mana migas di perut bumi ini milik negara. Ya, menggunakan kontrak bagi hasil, sekali lagi diterapkan, jangan diteruskan sistem zaman Belanda ini. Ya, itu saran saya. Mohon kepada DPR maupun Presiden untuk segera mencabut Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2021, kembali ke pasal 33 UUD 45, di mana migas di perut bumi itu milik negara, dikuasai negara, ya, bukan milik orang lain. Hak kepemilikannya adalah negara. Baik. Itu pasal 33, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, gunakan kontrak bagi hasil. 65 negara, 35% investor. Kalau harga migas naik, negara memperoleh 85%. Investor, baik, Mas Kurtubi. Itu yang benar. Makasih. Mas Dirman, lihat political will yang ada sekarang. Anda yakin bahwa MRC ini akan selesai? Bahkan tadi Mas Puji mengatakan di atasnya MRC akan ada lagi. Ya, seorang menteri sering mengatakan begini, kalau kau mau ideal di surga aja. Gitu. Itu satu contoh. Yang kedua, dua orang menteri mengatakan jangan terlalu keras sama mafia, nanti mafia nyerang balik. Tapi juga presiden kita, Pak Jokowi, waktu rame-rame Pak Peminta Saham memberi teguran pada saya, MRC sendiri orang kuat, Novanto sendiri orang kuat, dua-duanya bergabung, apa enggak makin kuat? Harus hati-hati. Ini sebetulnya adalah pertanda bahwa kita ini sudah lama terjebak pada hanya mengerjakan yang mungkin, yang mudah, yang harus dilupakan. Padahal berbangsa ini, bernegara ini tidak cukup mengerjakan hanya yang mungkin saja, tapi yang harus dikerjakan. Memberantas mafia itu harus dikerjakan meskipun sulit. Menegakkan hukum harus dikerjakan meskipun sulit. Membereskan korupsi harus dikerjakan meskipun sulit. Jadi mari kita gunakan momentum kepemimpinan baru ini untuk mengerjakan yang memang harus dikerjakan demi generasi ke depan. Kalau hanya mengerjakan yang mungkin, yang mudah, bangsa ini makin lama makin turun. Dan saya
kita semua menaruh harapan pada pemimpin baru untuk melakukan yang harus dikerjakan. Oke, baik Mas Dirman, Mas Puji, Bang Fikar, Mas Kurtubi, dan Mas Fahmi Redi telah bergabung di Satu Meja The Forum.